Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam. Tanya jawab Alkitab malam. Hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dari Petrus Abos. Shalom. Saya mau bertanya dalam Mazmur 14 ayat 1. Mengapa orang bebal itu mengatakan Allah itu tidak ada? Mohon pencerahannya, pendeta. Mazmur 14 ayat yang pertama berkata, untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Silakan pendeta. Terima kasih. Mungkin kita mau tahu dulu di dalam Alkitab. Terima kasih Pak. Yang Petrus bertanya Abos. tadi Bapak Petrus Abos. Petrus Abos. Pak Petrus Abos. Terima kasih pertanyaannya. Jadi mungkin yang perlu kita ketahui adalah apa itu arti dari bebal, orang bebal. Ya kalau kita bertanya arti kata, memang terlepas dari kata itu digunakan di dalam Alkitab, hanya kata itu sendiri, ya paling mudah kita lihat kamus. Lalu kita akan mengetahui apa artinya bebal. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa ayat yang menyebutkan kata bebal ini yang menolong kita memahami bila mana kata bebal itu digunakan di dalam Alkitab, kira-kira maknanya apa? Begitu. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, mungkin ada dua kata yang bisa diterjemahkan dengan kata bebal, akan tetapi salah satu kata yang terkenal, kata Ibrani ya, yang terkenal, yang diterjemahkan dengan kata bebal dalam Alkitab bahasa Indonesia adalah kata nabal. Nabal itu adalah kata Ibrani yang bahasa Indonesianya adalah bebal, ya, foolish, full, senseless, ya, orang yang tidak berpengetahuan, tidak punya pemahaman, tidak punya pengertian. Kalau itu kata nabal, ya, orang yang tidak punya nalar dan tidak mempunyai pandangan rohani yang baik. Boleh kita katakan demikian. Contohnya, kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-25, 1 Samuel pasal yang ke-25, ayat yang ke-25, boleh tolong dibacakan ayat ini? Ayat berapa pendeta? Ayat 25? Iya. 1 Samuel 25 ayat yang ke-25. Janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Tapi aku, hambamu ini, tidak melihat orang-orang yang tuanku suruh. Ya, Nabal namanya, bebal orangnya. Ya, kata bahasa Indonesia juga bebal. Jadi ada dia punya apa namanya rhyme, ada dia punya kesamaan dari akhiran kata itu. Nabal, lalu kemudian bebal. Tentu kita tahu ceritanya bahwa Nabal ini orangnya tidak punya perasaan. Kalau kita baca ini 1 Samuel pasal yang ke-25, Daud memohon pertolongan, meminta makanan, padahal Daud dan orang-orangnya sudah menolong melindungi gembala-gembala dan hamba-hamba dari Nabal di padang, sehingga tidak ada penyamun atau orang yang merampok mereka, berbuat jahat pada mereka. Tapi Nabal tidak punya perasaan. Dia katakan, siapa Daud itu? Siapa dia? Ya, siapa tahu dia orang pemberontak, makanya dia dikejar-kejar dan lain sebagainya. Ya, datanglah Abigail untuk menenangkan hati Daud. Abigail katakan, sudahlah Pak, memang Nabal namanya dan bebal orangnya.
dikatakan demikian. Itu menurut konteks cerita ini, bebal itu artinya seseorang yang tidak mempunyai nalar yang baik, tidak mempunyai pandangan yang baik, hatinya tidak berperasaan, kurang lebih demikian, ya, orang bebal. Dan ada contoh yang lain juga berdasarkan konteksnya, yaitu yang tadi dibaca. Mungkin tolong baca lagi yang di Mazmur 14 ayat 1, lalu kemudian tolong baca lagi di dalam pasal 53 ayat yang kedua. Ayat ini kurang lebih sama, makanya saya mau dibacakan kedua ayat ini. Mazmur 14 Ayat 1. ayat yang pertama, Dan lalu tolong dibacakan juga nanti pasal 53 ayat yang kedua. Saya bacakan 14 ayat 1. Ya. Untuk memimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Mazmur 53 ayat 2. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Wah, mirip ya, pendeta. Terima kasih ya. Jadi ini contoh penggunaan kata bebal di dalam Alkitab. Bukan karena mereka itu bebal atau bodoh, tetapi karena mereka, mungkin saya ulangi lagi, bukan karena mereka itu bebal, makanya mereka menolak Allah, tetapi karena mereka menolak Allah, makanya mereka disebut bebal. Artinya, oleh karena sekalipun sudah berulang-ulang kepada mereka diberitakan tentang Allah pencipta itu dalam konteks Mazmur 14 maupun Mazmur 53, sudah berulang-ulang. Bahkan diterangkan kepada mereka berulang-ulang. Tetapi mereka tetap menolak Allah. Dan sikap yang keras, yang tidak mau menerima Tuhan, tidak mau menerima Allah menurut Alkitab, dalam Mazmur 14 dan Mazmur 53, itu didefinisikan sebagai sikap yang bebal. Kepadanya sudah diberitakan suatu ajaran yang baik, pemahaman-pemahaman yang baik dari firman Tuhan. Tetapi dalam hatinya dia berkata, untuk apa saya terima itu? Walaupun itu jelas, tapi kalau dia katakan saya tidak mau terima, sekalipun sudah berulang-ulang disampaikan kepadanya, maka kepada orang tersebut bisa disebut sebagai bebal. Bangsa Israel sekalipun disebut sebagai bangsa yang bebal. Coba kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-32. Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-6. Ulangan 32 ayat yang ke-6. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Terima kasih. Ini adalah nyanyian Musa. Ya, sebelum Musa meninggal dunia, dia mengucapkan kata-kata ini kepada orang Israel. Ia menuntun orang Israel bertahun-tahun, 40 tahun lamanya. Ia menuntun mereka. Akan tetapi, setelah orang Israel melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan, memakan roti mana yang entah perbuatnya seperti apa, tetapi setiap pagi, kecuali hari yang ke-7, ada mana, roti mana, di sekeliling perkemahan orang Israel. Lalu kemudian mujizat terbelahnya Laut Merah,
menjadi dua, dan mereka boleh berjalan di tanah yang kering. Ada tiang awan, tiang api. Ada mujizat air yang keluar dari batu. Dan mujizat-mujizat yang begitu banyak yang Tuhan sudah berikan kepada orang Israel. Tetapi orang Israel masih saja menolak Tuhan. Kepada mereka dikatakan bangsa yang bebal. Jadi selain bebal itu artinya tidak mempunyai pemahaman dan nalar yang baik atau pandangan rohani yang baik, bebal itu juga bisa diartikan keras kepala. Jadi kalau ada ucapan dari seseorang yang mengatakan tidak ada pencipta itu, sekalipun sudah disampaikan kepadanya bukti-bukti berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan alam, ya, berdasarkan arkeologi dan lain sebagainya, berdasarkan geologi, penemuan-penemuan di alam dan lain sebagainya, tetapi tetap mengatakan tidak ada Allah itu, tidak ada pencipta itu. Maka menurut Alkitab, kata bebal itu bisa disebutkan tentang orang tersebut. Menurut Alkitab. Terima kasih.